Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 A1 reguler pagi dari Teknik Informatika. Jadi di sini kita akan presentasikan tentang database sistem inventory. Nah, anggota kita terdiri dari Ibu Tusta Satyawan, Dia Sari Widodo, Ferdi Setiawan, Muhammad Fatir Afif, dan Khalif Faturazi. Jadi sebelum kita langsung membahas tentang database sistem inventory, kita harus mengetahui database sistem inventory itu apa. Jadi database sistem inventory ini adalah jenis database yang dirancang khusus untuk mengelola dan melacak informasi secara efisien tentang berbagai item atau produk dalam suatu organisasi. Database ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan data untuk menyimpan rincian seperti deskripsi barang, jumlah barang yang tersedia, lokasi, pemasok, biaya, dan data relevan lainnya. Lalu di sini ada siklus cara kerja sistem inventory. Pertama, kita pengajuan pemesanan barang ke supplier dulu, baru kita terima barang tersebut dari supplier, lalu kita akan pantau level inventory pada warehouse-nya, barulah nanti ada pesanan yang masuk dari customer. Setelah pesanan masuk dari customer, kita proses pembuatan, lalu pengiriman barang ke customer. Setelah itu baru kita pantau dan laporkan lagi data inventory itu agar stoknya tetap terjaga. Selanjutnya ERD, Entity Relation Diagram. Seperti yang kita lihat di sini banyak relasi yang dapat terjadi. Dan yang pertama ada supplier dan order, di mana ini one to many, yaitu supplier dapat menerima banyak order, tetapi order hanya dapat diberikan kepada satu supplier. Selanjutnya ada order dan order line. One to many, di mana order dapat memiliki banyak order line, tetapi satu order line hanya dapat terkait dengan satu order. Lalu ada produk dan order line, yaitu one to many juga, di mana order line hanya dapat berisi satu produk, tetapi satu produk bisa berada di banyak order line. Selanjutnya ada customer dan delivery, one to many, yang mana pelanggan dapat melakukan banyak delivery, tetapi satu delivery hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya ada delivery dan delivery line, yaitu one to many, yang mana delivery dapat memiliki banyak delivery line, tetapi satu delivery line hanya dapat terkait dengan satu delivery. Selanjutnya ada produk dan delivery line, yaitu one to many, yang mana delivery line hanya dapat berisi satu produk, tetapi satu produk bisa berada di banyak delivery line. Selanjutnya kategori dan produk, relasinya one to many, yang mana satu kategori dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya dapat termaksud dalam satu kategori. Selanjutnya ada produk dan inventory, di mana ini one to one, yaitu satu produk hanya dapat memiliki satu data inventory, dan satu inventory hanya dapat terkait dengan satu produk. Dan yang terakhir, warehouse dan inventory. Di sini one to many, yang di mana warehouse dapat menyimpan banyak inventory, tetapi satu inventory hanya bisa disimpan di satu warehouse. Di sini saya akan menjelaskan tabel supplier. Dalam sebuah organisasi terkadang butuh untuk membeli produk dari penyuplai atau supplier. Jadi kita perlu menyimpan beberapa informasi dasar tentang penyuplai ini. Kami hanya fokus pada atribut-atribut yang diperlukan untuk manajemen inventaris. Supplier ID, ini akan menjadi nomor ID unik dan pengenal utama. Nantinya akan menjadi kunci utama pengganti entitas. Kita akan menggunakan tipe data integer. Supplier name, ini akan menyimpan informasi mengenai nama supplier dan kita akan menggunakan tipe data FARC100. Supplier address, untuk menyimpan alamat lengkap supplier dan kita akan menggunakan tipe data FACAR200. Supplier email, ini menyimpan alamat email supplier agar mudah untuk dihubungi dan kita akan menggunakan tipe data FARCAR50. Supplier email termasuk unique key. Kemudian tabel customer. Dalam sebuah organisasi perlu menjual produk-produk pada pelanggan mereka. Jadi kita perlu menyimpan beberapa informasi dasar tentang pelanggan. Seperti halnya penyedia, kami hanya pada
kami hanya fokus pada atribut-atribut yang diperlukan untuk manajemen inventaris. Customer ID ini akan menjadi nomor ID unik pengenal utama, nantinya akan menjadi kunci utama pengganti entitas. Kita akan menggunakan tipe data integer. Customer name ini akan menyimpan informasi mengenai nama customer dan kita akan menggunakan tipe data varchar 100. Customer address untuk menyimpan alamat lengkap customer agar kita dapat mengirim pesanan mereka dan kita akan menggunakan tipe data varchar 200. Customer email ini menyimpan alamat email customer agar mudah dihubungi dan kita akan menggunakan tipe data varchar 50. Customer email termasuk unique key. Kemudian tabel warehouse untuk mengelola inventaris dalam sebuah organisasi. Selain memiliki informasi tentang penyuplai supplier, juga penting untuk memiliki informasi tentang gudang ya atau warehouse, tempat barang. Barang disimpan, berikut adalah atribut yang digunakan. Warehouse ID ini akan menjadi nomor ID unik dan pengenal utama, nantinya menjadi kunci utama pengganti entitas. Kita akan menggunakan tipe data integer. Warehouse name ini akan menyimpan informasi mengenai nama warehouse dan kita akan menggunakan tipe data varchar 100. Warehouse address untuk menyimpan alamat lengkap warehouse dan kita akan menggunakan tipe data varchar 200. Table product. Setiap industri akan memiliki atribut produk yang berbeda. Contohnya pakaian memiliki bahan ukuran dan warna, sedangkan mobil memiliki warna, tingkat trim, jenis mesin, dan lain-lain. Pada artikel ini kita akan fokus pada atribut-atribut yang dibutuhkan untuk membuat model database kita daripada atribut spesifik yang dibutuhkan untuk penjualan atau aktivitas lainnya. Berikut beberapa atribut yang kami gunakan pada tabel produk. Product ID ini akan menjadi nomor ID unik dan pengenal utamanya, nantinya akan menjadi kunci utama pengganti entitas. Kita akan menggunakan integer. Product code. Selain produk ID, produk biasanya diidentifikasi dengan menggunakan kode internal, juga disebut SKU atau Stock Keeping Unit. Kami akan menggunakan tipe data varchar 100 untuk atribut ini. Product code termasuk unique key. Pack with lebar produk termasuk kemasan ini mungkin diperlukan untuk menentukan lokasi penyimpanan, akan menggunakan desimal 10,2. Pack depth kedalaman produk termasuk kemasan ini mungkin diperlukan untuk menentukan lokasi penyimpanan, akan menggunakan desimal 10,2. Kategori ID untuk menyimpan ID kategori produk sekaligus menjadi foreign key yang referensi tabelnya berasal dari tabel kategori dan tipe data yang digunakan integer. Inventory ID untuk menyimpan ID inventory sekaligus menjadi foreign key yang referensi tabelnya berasal dari tabel inventory dan tipe data yang digunakan integer. Tabel kategori umumnya berisi tentang kategori yang dapat mengelompokkan produk-produk. Atribut dasarnya adalah kategori ID ini akan menjadi nomor ID unik dan pengenalnya, nantinya akan menjadi kunci utama pengganti entitas. Kita akan menggunakan tipe data integer. Kategori name ini akan menyimpan informasi mengenai nama kategori produk dan kita akan menggunakan tipe varchar 100. Kategori description untuk menyimpan deskripsi singkat mengenai kategori produk, kami akan menggunakan tipe data varchar 150. Selanjutnya, tabel inventory. Entitas ini mempresentasikan hubungan antara produk dan gudang. Setiap produk dapat berada di beberapa gudang, dan setiap gudang dapat berisi banyak produk yang berbeda. Selain hubungan tersebut, kita perlu menyimpan data tambahan, seperti jumlah produk yang tersedia. Jadi, kita akan membuat entitas yang mewakili hubungan ini. Atribut-atribut dasarnya yaitu inventory ID, quantity available, dan maximum stock level. Untuk inventory ID, ini akan menjadi ID unik dan pengenal utama yang nantinya akan menjadi kunci utama pengganti atau entitas. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Lalu ada quantity available, yaitu jumlah barang yang tersedia. Di sini kita akan menggunakan tipe data integer. Lalu ada minimum stock level, jumlah minimum unit yang diperlukan untuk memastikan tidak ada kekurangan yang terjadi di gudang. Menggunakan tipe data integer.
Selanjutnya masih di tabel inventory ada maksimum stock level, di mana jumlah maksimum unit yang diinginkan dalam stok, yaitu menghindari kelebihan stok. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Lalu ada reader point. Ketika jumlah unit produk mencapai level ini, pesanan pembelian harus dibuat ambang batas. Ini berada di antara level minimum dan maksimum, dan harus memperhitungkan waktu antara pengiriman pesanan pembelian dan kedatangan produk baru untuk menghindari berada di bawah minimum stock level. Dan akan menggunakan tipe data integer. Lalu warehouse ID. Warehouse ID ini untuk menyimpan ID warehouse dan sekaligus menjadikannya foreign key, yang referensi tabelnya berasal dari tabel warehouse dan menggunakan tipe data integer. Selanjutnya tabel order dan order line. Ketika perusahaan membeli produk dari penyedia, mereka menyertakan informasi tentang tempat atau gudang di mana produk akan disimpan dan jumlah yang perlu dikirim. Informasi ini disimpan dalam dua entitas berikut, yaitu order dan order line. Yang pertama, order. Dalam order di sini ada beberapa atribut. Yang pertama order ID, order date, supplier ID, expected date, lalu ada actual date. Order ID akan menjadi ID unik dan pengenal utama yang nantinya akan menjadi kunci utama pengganti dari entitas. Lalu menggunakan tipe data integer. Setelah itu ada order date. Ini tanggal ketika pesanan dibuat dan tipe datanya date. Lalu ada supplier ID. Ini menyimpan ID supplier dan menjadi foreign key yang referensi tabelnya berasal dari tabel supplier. Dan tipe data yang digunakan integer. Lalu expected date yaitu menyimpan tanggal diharapkan barang tiba di warehouse dan tipe datanya yang digunakan adalah date. Selanjutnya ada actual date, menyimpan tanggal barang tiba di warehouse dan tipe data yang digunakan adalah date. Selanjutnya tabel order line. Order line di sini ada order line ID, order quantity, sama produk ID. Untuk order line ID ini akan menjadi nomor ID unik dan pengenal utama yang nantinya akan menjadi kunci utama pengganti entitas dan menggunakan tipe datanya integer. Lalu ada order quantity, di mana jumlah produk tertentu yang dipesan untuk warehouse tertentu dan tipe datanya integer. Selanjutnya ada produk ID. Ini untuk menyimpan ID produk sekaligus menjadi foreign key yang referensi tabelnya berasal dari tabel produk dan tipe data yang digunakan adalah integer. Setelah tabel order dan order line ada delivery dan delivery line. Setelah kami menjual produk ke pelanggan, sistem manajemen inventaris menghasilkan permintaan pengiriman. Permintaan pengiriman dapat mencakup produk yang berbeda dari gudang yang berbeda, tergantung pada ketersediaan produk dan kedekatan gudang dengan alamat pelanggan. Informasi ini disimpan dalam dua entitas. Yang pertama ada delivery line dan delivery. Untuk delivery line sendiri ada atribut-atributnya, terdapat delivery line ID, delivery quantity, dan produk ID. Delivery line ID ini akan menjadi nomor ID unik dan pengenal utama yang nantinya akan menjadi kunci utama pengganti atau entitas. Dan tipe data yang digunakan adalah integer. Lalu ada delivery quantity, yaitu jumlah produk tertentu yang akan dikirim dari warehouse tertentu. Dan tipe data yang digunakan adalah integer. Selanjutnya ada produk ID. Ini menyimpan ID produk sekaligus menjadi foreign key yang referensi tabelnya berasal dari produk dan tipe data yang digunakan adalah integer. Dan yang terakhir ada delivery line. Ada delivery. Untuk delivery sendiri ini ada delivery ID, sales date, customer ID, send date, dan receive date. Untuk delivery ID ini menjadi nomor ID unik dan pengenal utama yang nantinya akan menjadi kunci utama pengganti dari entitas. Dan tipe data yang digunakan adalah integer. Lalu ada sales date.
Ini adalah tanggal ketika penjualan dilakukan dan permintaan pengiriman dibuat dengan tipe data date. Lalu ada customer ID, menyimpan ID customer sekaligus menjadi foreign key yang referensi tabelnya berasal dari tabel customer dan tipe data yang digunakan adalah integer. Lalu ada send date. Ini adalah tanggal ketika produk harus tiba di alamat pelanggan. Tipe yang digunakan adalah date. Lalu ada receive date. Ini adalah tanggal ketika produk dikirim dan tipe data yang digunakan sama date. Oke, lanjut kita masuk ke normalisasi. Yang pertama ada bentuk anormal, yaitu suatu kondisi di mana tabel tidak memenuhi kriteria bentuk normal pertama, atau biasanya tabel tersebut mengandung grup berulang atau data yang terstruktur secara tidak efisien. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua tabel yang menurut saya itu anormal, yaitu order dan table delivery. Oke, setelah itu kita bentuk menjadi normal 1. Nah, di sini suatu tabel dikatakan normal 1 jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Di sini yang tadinya tabel itu memiliki satu data, kita pecah menjadi 2 data setiap tabelnya. Karena grupnya itu mengandung berulang. Maksudnya kolomnya itu mengandung 2 nilai. Jadi kita harus pecah menjadi satu nilai. Sesuai dengan aturan di normal pertama. Lanjut kita ke normal kedua. Tabel yang 2 tadi itu harus dipecah lagi karena tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Jadi 2 tabel itu dipecah lagi menjadi tabel kategori, tabel supplier, tabel customer, dan tabel product. Yang terakhir kita akan membentuk normal 2 tadi menjadi normal 3, yaitu tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Jadi tabel-tabel tadi dipecah lagi menjadi tabel order line, tabel delivery line, tabel kategori, tabel customer, tabel supplier, tabel product, tabel inventory, dan tabel warehouse tentunya. Selanjutnya, Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur database dan objek-objek yang ada di dalamnya. Contohnya, 1. Create digunakan untuk membuat objek baru dalam database, seperti table, index, atau skema. Contoh membuat table customer adalah dengan PostgreSQL. Create table customer, customer ID, INT, primary key, customer name, varchar 255, customer address, varchar 255, customer email, varchar 255. 2. Alter digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada di dalam database, seperti menambahkan atau menghapus kolom dalam table. Contoh menambah field baru yaitu customer phone number ke dalam table customer dengan PostgreSQL. Alter table customer, add customer phone number, varchar 15. 3. Drop digunakan untuk menghapus objek dari database seperti table atau index. Contoh menghapus table customer dengan PostgreSQL, drop table customer. Selanjutnya, ada Data Manipulation Language. DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam table. Perintah-perintah DML berfungsi untuk memasukkan, memperbarui, dan menghapus data dalam database. Berikut adalah beberapa perintah DML beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, insert digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam table. Contoh mengisi table customer dengan 2 data menggunakan PostgreSQL. Insert into customer values 1 John Doe 123 Elm Street, John Doe at example.com 123
4567890 dan seterusnya. 2. Update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Contoh memperbarui data dari customer ID, satu dari tabel customer menggunakan PostgreSQL. Update customer, set customer name, Jonathan Doe, customer address sama dengan 789 Elm Street, customer email sama dengan johndoe@newexample.com, customer phone number sama dengan 321-654-9870, where customer ID sama dengan 1. Yang ketiga, delete. Digunakan untuk menghapus data dari tabel. Contoh menghapus data dari customer ID 2 menggunakan PostgreSQL. Delete from customer, where customer ID sama dengan 2. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arhandi Ardian Arzam dari kelas A1. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kerja sistem inventory? Tadi sudah saya jelaskan tentang siklus cara kerja sistem inventory itu sendiri. Jadi pertama kita mengajukan pesanan terlebih dahulu ke supplier. Nah, di sini kita menyimpannya pada table order dan order line. Serta supplier tersebut kita simpan juga di table supplier. Jadi kita melakukan pemesanan ini gunanya itu untuk mengisi kekosongan produk kita nantinya pada suatu warehouse gitu. Jadi setelah kita melakukan pemesanan, kita akan menerima penerimaan dong. Nah, penerimaan ini biasanya dibarengi dengan GRN atau Good Receipt Note. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan itu akan membuat Good Receipt Note yang berarti barang itu telah diterima. Nah, nantinya barang ini akan dipantau level inventory-nya, lalu didata juga. Nah, kita memasukkan datanya ini dipecah menjadi data produk dan data inventory. Serta kita mencantumkan data warehouse itu sendiri untuk menentukan warehouse mana barang itu berada. Lalu setelah dipantau level inventory-nya, masuk pemesanan ke supplier. Jadi ini datanya disimpan pada table delivery dan delivery line ID, serta table customer untuk menyimpan data-data dari customer. Jadi setelah kita menerima pesanan dari customer, kita akan memprosesnya. Setelah diproses, kita buat, kita packing, kita akan kirim ke customer tersebut. Setelah kita kirim, kita akan memantau datanya ulang. Kita akan perbarui datanya karena stoknya sudah berkurang semenjak pemesanan dari customer itu. Kita akan pantau jika memang stok kita ini sudah menyentuh titik reorder point, kita akan memesan kembali ke supplier. Seperti itu siklusnya. Ya, itu sedikit gambaran dari saya mungkin. Jadi di sini saya juga akan menjawab pertanyaan kedua dari Mas Riananda Saputra Haryanto dari kelas A1. Jadi pertanyaannya, apakah sistem inventory ini bisa melacak paketnya sudah di mana? Kita di sini konteksnya itu tidak sampai ke situ ya. Karena di sini kita hanya membahas tentang bagaimana data stok itu keluar masuk ya. Jadi bagaimana data itu bertambah dan berkurang seiring masuk dan keluarnya barang itu. Jadi kita tidak membahas tentang paket itu sudah di mana, misalnya sudah di pack, sudah di DSC atau enggak sudah disortir atau gimana, kita tidak melampirkannya ke customer. Kita hanya fokus pada data barang itu. Begitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya. Setelah itu juga saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Vindi Septiani dari kelas A1. Jadi pertanyaannya, apakah untuk menerapkan database ini diperlukan pelatihan? Sebenarnya untuk menerapkan database ini pasti kita akan memerlukan pelatihan. Karena untuk memahami sebuah database ini, kita harus tahu bagaimana cara kerja database tersebut. Jadi kita akan melakukan pelatihan jika
ada orang yang ingin menerapkan sistem database kita. Kita akan memberikan tentang tata cara alur kerjanya, kita akan menjelaskan tentang field-fieldnya bagaimana, dan barulah dia bisa menggunakan sistem database ini dengan maksimal begitu. Ataupun sistem database ini akan dikoneksikan dengan database-database lain gitu. Jadi dia lebih paham dan bisa menggunakannya dengan benar. Oke. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan selamat siang semuanya.